Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Sebelumnya kita ketahui dulu ya tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah siswa memahami apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh atau singkatannya dengan PC. Yang kedua, siswa dapat mengetahui komponen-komponen penginderaan jauh. 3. Siswa dapat membedakan jenis citra. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan interpretasi citra. Jadi tujuan dari materi ini kalian harus tahu bagaimana cara membaca citra atau gambar yang disajikan dari hasil dari penginderaan jauh. Oke. Perhatikan gambar ini. Coba kalau dari gambar ini kan gambar atau yang dihasilkan dari foto udara atau ngambil fotonya dari udara atau dari atas ya. Nah, dari objek yang terlihat di sini ada stadion bola ya, ada juga pohon-pohon, ada jalan. Nah, tujuan dari pembelajaran kalian harus bisa menganalisis objek yang ada di gambar ini. Nah, kalau kayak gini kan jelas objeknya apa aja. Ada terlihat pohon, ada stadion, ada jalan gitu ya. Jadi tujuannya kalian harus bisa menganalisis objek. Lihat dari gambar ini. Nah, dulu sebelum adanya perekaman dari satelit namanya foto udara, ya berasal foto yang diambil dari udara. Jadi menggunakan pesawat, nanti kameranya memfoto dari atas gitu. Sistem penginderaan jauh atau pengambil foto udara. Apa itu penginderaan jauh? Nah, terlihat ya pengertian penginderaan jauh sendiri. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Nah, maksudnya apa? Dengan penginderaan jauh kita bisa tahu keadaan atau objek yang ada di suatu daerah atau bangunan atau lagi kita tahu keadaan daerah yang jauh di sana tanpa harus ke sana. Itu maksudnya manfaat dari penginderaan jauh. Jadi ibaratnya kalian kalau cara mudahnya kalian pakai GPS. Nah, dari GPS itu kalian tahu tujuan kalian, padahal kalian belum ke sana, tapi dengan bantuan GPS kalian bisa tahu, oh, daerah yang kita tuju itu di sini, dekat daerah sini gitu ya. Maksudnya itu. Jadi dengan adanya penginderaan jauh kita bisa tahu daerah yang belum pernah kita jelajahi tanpa jelajahi, tapi kita bisa tahu tanpa harus ke sana. Itu maksudnya tanpa kontak langsung. Itu maksud dari penginderaan jauh. Makanya di sana dikatakan ilmu untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala tanpa kontak langsung. Jadi kita tanpa harus ke sana, kita tahu apa yang ada di sana gitu. Penginderaan jauh. Hasil dari penginderaan jauh ya kita lihat dari GPS, citra satelit, itu kita bisa manfaatkan itu. Nah, lihat ini dari gambar ini. Ini kan gambar yang diambil dari atas. Cara gampangnya kayak gitu. Penginderaan jauh adalah gambar yang diambil dari atas. Dari mana ya? Dari udara. Kita dari sini kita bisa lihat tuh di sini ada mobil misalnya kan. Yang kecil-kecil ini mobil seandainya kan, ini jalan ya lurus. Nah, ini jalan ini lurus, ini jalan. Ini flyover gitu kan, jembatan, flyover. Nah, ini pasti sungai. Beda kan antara sungai, ini sungai sama ini jalan, beda, pasti teksturnya beda. Nanti kita akan pelajari bagaimana mengenali objek gitu ya. Nih, di sini ada juga misalnya bangunan, ada juga. Nah, ini beda, nggak mungkin kalau rumah atapnya lebar, panjang gitu ya. Pasti dia kan sebuah gedung atau sebuah kantor kayak gitu. Nih, beda kan? Kalau perumahan pasti dia terlihat kecil-kecil. Ya. Oke. Lihat lagi nih citra Kota Semarang. Nah, ini kan bisa dilihat dari sini, kalian tahu ya objek apa aja yang ada di sini. Coba perhatikan objek yang di sini.
Nah, ini pasti air ya. Nah, nih atasnya air. Ini air laut ini. Ini nggak mungkin kan jalan. Nah, nggak mungkin kalau ini jalan. Sedangkan dia berakhir, masa air jalan berakhirnya ke laut, pasti ini adalah sebuah sungai. Nah, beda lagi nih, lihat nih. Kalau ini ya bisa kita katakan ini jalan. Nah, ini apa yang ada kotak-kotak berada di dekat laut? Nggak mungkin kalau itu sawah. Biasanya apa yang dekat kotak-kotak, bentuknya kotak-kotak tapi berada di pinggir laut? Biasanya adalah sebuah tambak. Perhatikan ini. Ini tumpukan ini adalah sebuah pemukiman. Rumah-rumah ini tumpukan genteng-gentengnya ukuran kecil. Beda kan sama yang di sini? Nih, dia atapnya putih dan lebih lebar-lebar, lebih panjang dan lebar. Jadi saya bisa membedakan, berarti daerah pemukiman dan delineasi ini daerah kemudian bisa perkantoran atau pabrik. Biasanya pabrik ini, karena pabrik itu biasanya atapnya seng dan ukurannya lebih besar. Nih, salah satu contoh foto udara Ampera, jembatan Ampera. Di sini kita lihat nih, apa aja ini di sini. Di sini ada jembatan Ampera, jelas ini jembatan Ampera. Ini sungai. Kalau fotonya seperti ini jelas lihat jawab objek apa aja yang di sini. Walaupun orang itu belum ke sana, tapi dia tahu. Oh, ini ya jembatan Ampera. Misalnya orang Kalimantan lihat foto ini. Oh, ini jembatan Ampera. Dia bisa tahu walaupun dia belum ke Palembang. Dengan apa? Dengan bantuan penginderaan jauh gitu. Komponen-komponen sistem penginderaan jauh. Jadi hal-hal yang ada supaya bisa menampilkan foto yang kita lihat tadi membutuhkan apa aja? Yang pertama di sini lihat ada matahari. Matahari. Ada matahari, ada sensor. Ini ya matahari. Nih satu. Itu matahari. Yang kedua ini ada sensor. Yang ketiga ini ada pesawat. Tiga ya pesawat. 4 ini awan. Nih ya. Ini 5 objek. Gitu. Setidaknya ada ini aja. Kalau dari sini pasti gambar yang kita lihat tadi itu bisa ada gitu. Yang pertama, tadi adalah sumber tenaga. Sumber tenaga itu apa? Lihat, perhatikan, sumber tenaga itu bisa ada dua. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, maksudnya apa? Kalau yang sumber tenaga itu adalah ibaratnya kayak gini. Kalau sumber tenaga aktif itu sumber tenaga yang berasal dari matahari. Nih lihat. Jadi matahari menyinari bumi. Nah, kalau siang, seperti kalian kalau memfoto objek pada siang hari, nggak butuh flash kan? Ya sama, seperti itu. Jadi kalau saat perekaman, ini misalnya perekaman dari sekitar satelit, pada siang hari tidak membutuhkan flash, kan? Untuk lampu untuk menyinari supaya objek itu terlihat. Nah, tapi yang kedua, nah ini kalau malam hari, kalian foto di malam hari, nah kalian butuh apa? Butuh flash ya sama, makanya ada tenaga reaktif gitu. Nah, dari asalnya dari apa? Dari sensor ini. Sama aja kalau kita pakai kamera butuh flash supaya objek yang di area yang gelap bisa terfoto gitu atau bisa terekam. Sama seperti ini. Jadi ada tenaga dari matahari dan ada dari tenaga ini ya, dari satelitnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, perhatikan atmosfer. Atmosfer itu kita ibaratkan yaitu udara itu. Nah, kalau suatu objek kita rekam dari atas, ini kan ibaratnya alatnya, alat perekamnya. Ini kameranya, ibaratnya kan sensornya. Nah, di bawah kamera ini ada awan. Ada awan. Nah, objeknya di bawah sini. Nah, dari situ kita lihat, seandainya dia merekam daerah sini. Tapi di sini ada awan. Pasti kan yang terekam dia akan terhalang ya. Seperti kalian kalau lihat gambar saat terjadi kabut asap, pasti yang terlihat putih-putih kan. Objek yang direkam tidak begitu jelas ya, sama seperti itu. Makanya atmosfer itu juga mempengaruhi penginderaan jauh. Jika ada awan, pasti objek yang terekam dia akan tidak kelihatan, sampai tidak kelihatan atau tidak terekam. Terekam tidak jelas. Tapi kalau dia tidak ada awan, ya dia akan terekam dengan jelas.
Tuh, makanya atmosfer juga bagian dari komponen penginderaan jauh. Yang ketiga, objek. Objek itu apa? Ya, hasil atau tujuan yang difoto. Seandainya kalian selfie, apa objeknya apa? Berarti muka kalian sama. Objek itu adalah benda atau tujuan dari foto tersebut. Ini di sini apa objeknya? Ada yang gambar ini. Berarti di sini ada pohon. Ini ada pohon. Ini kan ini ada sungai. Sama di sini ini ada sungai objeknya. Berarti kita fokus sama sungainya gitu. Ini jalan. Pasti beda antara sungai dengan jalan. Objek selanjutnya sensor. Sensor ya. Sensor itu sama aja kalau kita bilang itu alat perekamnya. Tuh. Sini ada. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan jadi dua nanti. Nah, sensor ini dibedakan kita ke kameranya atau alat pemantau atau perekamnya. Itu sensor. Wahana sendiri itu adalah kendaraan yang dibawa untuk merekam. Bisa juga kalau satelit ini kan terlihat berarti dia diterbangkan ke atas. Ya, satelit berupa satelit dia ini ya bisa mengudara setiap saat sampai kapanpun gitu sampai dia barangnya rusak. Ada juga yang kedua pesawat. Pesawat ya atau helikopter, bisa juga balon udara tergantung, atau sekarang yang terbaru itu adalah drone. Itu namanya wahana alat untuk membawa alat kamera. Misalnya kita drone itu kan ada kameranya. Alatnya apa ya? Drone gitu. Kalau kamera itu kita kenal dengan sensor. Analisis data digital. Analisis siapa ya? Jadi kan seandainya kalian punya fotonya itu terpotong-potong gitu kan. Nah, nanti diolah biar supaya menghasilkan gambar yang utuh gitu ya. Sama aja di sini juga makanya dikenal dengan analisis data digital. Jadi sudah dapat gambarnya kita olah, nah itu makanya dikenal dengan analisis. Nanti baru makan hasil. Pengguna data ya. Pengguna data itu siapa? Kita. Ya siapa menggunakan data lah. Misalnya kalian menggunakan menggunakan satelit, misalnya kan kalian buka Google Map, Google Earth gitu. Nah, jadi pengguna adalah kita. Tuh. Itu komponennya ya.